Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldino Widrikantara dengan NIM 210521618077 dari jurusan S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat berikut. Makalah yang pertama saya buat dengan judul Quality Control Mutu Bahan pada Proyek Konstruksi Bangunan. Di sini rumusan masalah saya adalah bagaimana pelaksanaan pengendalian mutu pada suatu proyek pembangunan, dan yang kedua adalah bagaimana tingkat risiko yang terjadi jika tidak ada pengecekan bahan baku pelaksanaan proyek bangunan. Tujuan dari rumusan masalah yang tertulis adalah mengetahui pelaksanaan pengendalian mutu, dan yang kedua adalah mengetahui tingkat risiko yang terjadi. Kesimpulan dari makalah ini adalah dalam setiap proyek konstruksi sangat penting terlebih dahulu melakukan quality control terhadap bahan baku yang akan digunakan, dikarenakan hal tersebut dapat memicu kecelakaan dan keselamatan nyawa pekerjanya. Dan manajemen risiko juga sangat penting dikarenakan hal tersebut tidak bisa datang secara tiba-tiba dengan memahami dan mengidentifikasi risiko suatu proyek konstruksi, kemudian mempertimbangkan apa yang akan ditimbulkan dan kemungkinan risiko itu akan muncul. Dan makalah ini tingkat plagiasinya adalah sekitar 6%. Dan selanjutnya adalah makalah kedua. Di makalah kedua ini saya menggunakan judul Analisa Pengaruh Kompetensi Perencana Proyek terhadap Ketepatan Biaya, Mutu, dan Waktu guna menjamin konstruksi yang tepat. Di dalam makalah ini saya menggunakan rumus masalah. Yang pertama adalah kemampuan apa saja yang dimiliki oleh manajer proyek, dan yang kedua adalah pengaruh apa jika manajer proyek tidak pernah mempunyai pengalaman. Nah, tujuan membuat makalah ini adalah untuk mengetahui pengaruh apa yang dapat mempengaruhi ke proses pekerjaan proyek jika manajer atau pemilik proyek tersebut tidak memiliki skill. Dan kesimpulan dari makalah ini adalah manajer proyek adalah kombinasi personil kebijakan, prosedur, dan suatu sistem antara manual dengan komputer yang kemungkinan terlaksananya kegiatan-kegiatan untuk merencanakan dan mengendalikan biaya, jadwal, mutu, dan kinerja proyek. Indikator keberhasilan suatu proyek yang baik adalah segi biaya, segi mutu, dan segi waktu. Dari segi biaya yang isinya hampir semua mencakup tentang biaya kontrak seperti pemilik proyek setuju dan melaksanakan pembayaran pekerja sampai selesai. Dan tingkat plagiasi dalam makalah ini adalah sebesar 25%. Selanjutnya adalah makalah ketiga. Di makalah ketiga ini adalah saya menggunakan judul penggunaan digitalisasi dalam konstruksi bangunan di era yang akan datang. Dalam makalah ini saya menggunakan rumusan masalah apa pengaruh penggunaan digitalisasi konstruksi pada era yang akan datang, dan apa peran digitalisasi dalam proses pembangunan konstruksi. Bangsat! Fileku hilang asu. Kok gak kesimpan yo? Ya apa, Cok? Cah? Pinggir gula inggar. Aku gak ngurus lo, pangeran itu aku bapak. Walah. Soalnya aku urung modal pengalaman. Minta tolong nanti kiriman ulang ya.
Iya, boleh dikirim. Belum. Iya, itu, Pak. Nah, dengan tujuan pembuatan makalah ini adalah bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian mutu yang ditetapkan pada proyek pembangunan dan mengetahui tingkat risiko yang terjadi pada pelaksanaan pembangunan. Kok beda, Cok? Matanya beda. Dari kesimpulan makalah ini dapat disimpulkan digitalisasi adalah suatu teknologi untuk mempermudah pekerjaan konstruksi sehingga mudah dapat dipahami serta semakin maju perkembangannya jadi lebih canggih lagi. Dan kegunaan digitalisasi adalah dapat memperlancar dan bisa mempersingkat waktu pengerjaan suatu proyek konstruksi. Mengingat pembangunan saat ini sudah banyak dilakukan, jadi teknologi digitalisasi sangatlah penting pada masa yang akan datang. Tingkat plagiasi makalah ini adalah 25%. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.